Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur kita. Setelah Dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur. Dan kelak kepada Allah kita akan dibangkitkan dan dikembalikan. Subhanallah, kalau kita lihat dalam kondisi kita mau tidur, kita diingatkan dengan hari kebangkitan. Bangun tidur pun kita diperintahkan untuk mengingat hari kebangkitan tersebut. Sebelum tidur ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadah. Ya Allah, selamatkan hamba dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba. Bangun tidur kita diingatkan, wa ilaihin nusyur, bakal balik kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka seharusnya seorang hamba, apa yang dia ketahui akan hakikat kehidupan ini mendorong dia untuk menjadi lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan masuk kepada suratul Mutaffifin. Mutaffif artinya orang-orang yang curang, yang mengurangi timbangan kalau membeli, dan yang menambah timbangan kalau dia membeli, dan ngurangin timbangan kalau dia menjual. Mutaffif ini contohnya, sebagian orang kalau beli, setelah timbangannya pas, dia ambil lagi. Mas, bonus ya, dibungkus sendiri sama dia. Sebagian orang seperti itu. Ibu-ibu biasanya di pasar, itu kalau dia beli sudah dibungkus, sudah bayar, kadangkala lalu dia ngambil lagi, apa bahasa Jawanya, imbui. Apa? Imbui ya mas ya, ini yang jualan. Iya mas. Itu kan dia sudah, subhanallah. Tapi kalau jual, subhanallah, nggak bisa tuh dia nambahin. Kalau bisa ngurangin, dan ini terjadi ya. Ini terjadi di berbagai banyak kota. Khususnya kalau di sini ini, di mana? Katanya sebagian ustadz, di depannya satuan, pinggir-pinggir jalan tuh, hati-hati untuk beli di pinggir jalan. Karena harganya murah, tapi timbangannya kurang. Ya nggak semua sih, tapi cuma kita perlu berhati-hati. Ana pernah melihat orang berantem di Jakarta, di pasar Jatinegara. Tahu orang datang naik motor, dia lemparkan tuh, sampai ngurangin timbangan tadi. Iya betul ternyata. Jadi memang dia beli 3 kilo, sampai rumah tinggal 2,5 kilo. Artinya di timbangan dia itu memang harganya murah, tapi ternyata memang ada pengurangan timbangan. Dan ini termasuk perbuatan yang zalim, jemaah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah mengatakan wail. Wail ini kecelakaan, kesengsaraan, atau namanya lembah yang berada di neraka jahanam. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Kurang nih, tambahin nih. Itu kalau dia biasanya membeli. Wa idza kalu, dan apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi, mereka membuat orang lain merugi gara-gara timbangan dia. Lalu Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu mengira, tidaklah mereka yakin bahwa mereka sebenarnya akan dibangkitkan. Kembali kepada yang sering kita ulang, bahwa beriman dengan hari akhir ini yang mendorong orang untuk jadi orang baik, untuk tidak menzalimin orang lain, untuk tidak memakan hak orang lain, untuk melaksanakan kewajiban. Kenapa? Aku akan dibangkitkan. Kehidupan ini akan berakhir. Segala kenikmatan akan ditanya. Segala detik yang aku lewatin akan dipertanggungjawabkan. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan al-mutaffifin, beliau menjelaskan bahwa dalam surat ini itu hanya contoh bentuk kecurangan dalam penimbangan dan takaran. Bisa jadi kecurangan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di kantor. Ada orang yang kalau minta gajinya selalu minta penuh. Pada kerjaan dia tidak penuh. Kecurangan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Belum memberikan contoh. Banyak suami-suami yang menuntut haknya kepada istrinya. Minta kepada istrinya agar dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Tapi dia tidak melaksanakan kewajiban dia dan tidak memberikan hak istri. Curang pokoknya seperti ini. Orang-orang yang minta hak dia tapi tidak melaksanakan kewajiban dia, dia selalu menuntut hak dia, maka orang ini orang yang curang. Maka Syekh bin Utsaimin menjelaskan, hati-hati itu suami-suami yang zalim sama istrinya, karena dia pemimpin dalam rumah tangga, selalu menuntut istrinya melakukan kewajiban-kewajiban dia. Jangan sampai, kata Syekh, nanti pada hari kiamat yang menjadi lawan suaminya di persidangan nanti adalah istrinya sendiri. Dia nuntut sama Allah, nih suamiku ya Allah, nih dia selalu marah-marah sama aku, dia selalu minta aku melaksanakan kewajibanku, tapi dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Mutaffifin, curang orang-orang seperti ini. Apa nggak takut? Oke, kadang-kala kezaliman dalam rumah tangga tidak pernah terdengar oleh tetangganya. Tapi ingat, engkau akan dibangkitkan. Engkau akan ditanya tentang segala yang besar dan yang kecil. Maka dikatakan, apa mereka nggak takut untuk dibangkitkan? Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ayat ini mirip dengan yang kita baca di surat An-Nazi'at, yang Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih
rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia menahan nafsunya, ini orang ini bagi dia surga. Jadi ada rasa takut di diri dia akan diberhentikan berdiri di sidang di hadapan Allah Jalla Jalla. Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menceritakan peristiwa yang menegangkan. Ketika Al-Khalifah Al-Abbasi Al-Mahdi datang dari Baghdad dalam rangka melakukan ibadah haji. Kemudian mampir ke kota Madinah. Disebutkan oleh Az-Zahabi an Abil Aina qala hajjal Mahdi dakhala masjid Rasulullah SAW. Khalifah datang masuk ke Masjid Nabawi. Falam yabqa ahadun illa qam. Tidak ada satupun orang yang ada di dalam masjid tersebut kecuali semuanya berdiri. Khalifah yang datang berdiri, penghormatan buat khalifah. Dan ada larangan dari Nabi SAW sejatinya berdiri yang seperti itu. Illa Ibn Abi Zi'ib, kecuali Ibnu Abi Zi'ib, salah seorang perawi hadis, ulama hadis. Faqala lahu al-Musayyib ibn Zuhair, komandan atau pimpinan pas pampresnya dia. Kalau sekarang istilahnya disebutkan Ra'isyus Syurta. Ini Musayyib ibn Zuhair mengatakan kepada Ibn Abi Dhu'aib ketika melihat dia tidak berdiri, "Qum, hadza Amirul Mukminin." Dipikirnya dia nggak tahu. Engkau berdiri. Ini Amirul Mukminin, bukan presiden yang kekuasaannya hanya di sebuah negeri. Tapi kita tahu bagaimana kekuasaan pada waktu itu. Islam sudah sampai ke Andalusia. Walaupun memang mungkin ada pemerintahan tersendiri di sana. Dikatakan qum hadza Amirul Mukminin. Apa kata Ibnu Abi Zain? Dia mengatakan, innama yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang tuh hanya berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Al-Mahdi mendengarkan ucapan Ibn Abi Dhi'b. Da'ahu, kata dia. Dia pesan kepada Musayyib bin Zuhair, biarkan dia. Falaqad qama kullu sya'ratin fi ra'si. Falaqad qama kullu sya'ratin fi ra'si. Itu Al-Mahdi dengar ucapannya. Orang itu hanya berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Kata dia, setiap rambutku berdiri aku dengar ucapan. Wallahi hadzal iman, yang membuat orang terhalang dari perbuatan dosa, berhenti melakukan dosa, khususnya ketika dia sendirian. Mungkin banyak orang yang tidak melihat kita melakukan dosa, tapi Allah senantiasa melihat. Kemudian Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang durhaka pada hari kiamat, supaya ada gambaran buat manusia. Allah menceritakan hal ini ya agar mereka sadar. Apabila hukuman yang diberikan itu ringan, biasanya tidak akan memberikan efek jerah. Seperti yang kita lihat di negeri kita umpamanya. Banyak hukuman-hukuman yang ternyata tidak membuat angka kriminalitas itu turun. Padahal kita ingin tindakan-tindakan kriminal itu selesai.
Tapi karena hukuman yang tidak memberikan efek jerah, akhirnya penjara penuh. Contohnya maling motor itu bertambah di mana. Narkoba, dikatakan kebanyakan penghuni penjara itu ya orang-orang narkoba. Karena memang hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jerah, nggak membuat mereka jadi takut. Oh, korupsi umpamanya, hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jerah, sehingga koruptor di negeri kita termasuk yang tumbuh pesat ya. Mereka semakin semangat untuk melakukan korupsi karena dilihat ternyata nggak dihukum lama. Maka di sini Allah jelaskan tentang hukuman yang akan diterima. Allah menjelaskan supaya antum tidak ada lagi alasan. Aku nggak tahu ternyata hukumannya seperti Allah udah jelaskan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia mengatakan tidak tahu. Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang. Hati-hati kalian. Sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Lafi sijjin, bisa jadi sijjin ini adalah tempat yang disebutkan berada di neraka yang paling rendah, berada di bumi paling rendah. Ibn Katsir menyebutkan sijjin dari asal kata sijin, yang artinya penjara, sesuatu yang sempit. Tuh catatan orang-orang fujar, dia akan berada di tempat yang sempit, di bawah bumi, di neraka sana. Itu. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabun marqum, ialah kitab yang tertulis. Ibnu Katsir mengatakan kitabun marqum ini bukan definisi dari sijjin, tapi dia ingin menjelaskan bahwasanya catatan orang-orang pelaku dosa itu akhirnya akan berada di sijjin. Engkau baca kitabmu, engkau akan tahu hukumanku di sijjin. Dan kitab ini Kitabun marqum dikatakan kitab yang tertulis, yang makhtum, yang tersegel kitab ini juga. Artinya kitab ini tidak mungkin ada penambahan, tidak akan pengurangan. Yaitu sudah kitab. Sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Isra, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitab. Tadi malam kita mengkaji di surah Al-Infitar, firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kiraman, malaikat-malaikat yang mencatat tuh. Ini dikasihkan kitab. Silahkan. Yang jelas, vonis buat engkau adalah sijjin, karena kelakuan dosa. Lalu Allah katakan, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah bagi hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa mereka jawab? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kembali Allah ulangi di surat ini. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu yang mereka dustakan. Itu yang membuat mereka melampaui batas. Itu yang membuat mereka akhirnya tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan. Ada pendustaan. Makanya kita ingat, seorang yang berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi dia melakukan zina, dia beriman. Hilang iman dia jemaah. Kalau dia tahu dia berzina, Allah melihat dia dan dia akan mendapatkan azab, mungkinkah dia berzina? Jadi memang ada orang-orang yang melakukan dosa disebabkan mendustakan.
hari kebangkitan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nih, siapa sih orang-orang yang melampaui batas itu? Yang selalu berbuat dosa. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kita masih mendengar jamaah ucapan sebagian manusia ya yang mengatakan antum percaya sama surga. Ada orang-orang yang menceritakan nanti akan ada surga dan neraka. Siapa yang pernah ke sana? Kan belum ada orang yang pernah ke sana. Antum gimana percaya? Dan ini termasuk ucapan orang-orang yang melampaui batas. Gak ada keyakinan dengan adanya hari kiamat. Padahal ayat-ayat dibacakan kepada mereka, yang ayat-ayat ini tidak mungkin didatangkan tandingan buat dia, tapi namanya orang sudah melampaui batas. Ini dongeng, asatirul awwali. Mereka menyamakan dongeng ini seperti dongengnya apa di Indonesia dongeng yang terkenal? Tangkuban Perahu, bukan Tangkuban Perahu, apa? Sri Astagfirullah. Siapa? Bukan Maling Kundang, Sangkuriang. Tahu Sangkuriang? Yang cerita gunung terbalik. Dongengnya ini. Ada dongeng di Jember nih. Dongengnya Watu Ulo. Dulu ada ular besar yang di Jember ini ekornya katanya. Badannya ada di mana, kepalanya ada di mana. Dongeng. Dan sebagian orang menganggap Al-Quranul Karim dongeng. Idza tutla alaihi ayatuna, mereka mengatakan itu dongeng. Beda dengan orang-orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, orang-orang beriman tambah beriman. Tapi mereka yang pendusta mengatakan asatirul awwalin, ini dongeng saja. Cerita-cerita yang ada di dalamnya semuanya dongeng. Ada neraka, ada surga, ada sungai-sungai terbuat dari khamar, sungai-sungai dari asal, dari madu. Lalu Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Ini bukan dongeng. Ini benar adanya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Artinya orang-orang yang kemudian menyatakan Quran ini dongeng, itu hatinya tertutup disebabkan dosa-dosa dia. Kalau kita kurang tersentuh dengan ayat-ayat yang dibacakan, kita tidak terpengaruh dengan tausiah yang disampaikan. Sebagian orang bisa meneteskan air mata. Sebagian orang khusyuk mengingat dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ada sebagian orang yang biasa-biasa aja. Hati-hati. Hatimu tertutup dengan dosa. Sehingga sulit menerima nasihat. Sulit menerima kebenaran. Padahal kebenaran yang dibacakan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ron, tentang karat yang menutup hati ini. Idza aznabal abdu dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada satu nokta di jantungnya. Nokta hitam. Seperti nokta yang ada di baju putih, antum bisa lihat. Ada satu nokta. Fa'idha naza' fa'idha taba wa naza' wastaghfar suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, dia cabut dari dosa yang dia lakukan, dia beristighfar, bertobat kepada Allah, maka noktah itu hilang.
Tapi kalau dia balik menambah dosanya, fa idza zadat zadat. Kalau tambah dosanya, bertambah pula noktah itu. Terus perlahan-lahan bertumpuk, baju yang putih menjadi hitam. Jantung yang di atas fitrah yang putih pun tertutup jadi hitam. Kemudian sulit menerima kebenaran. Maka ayat ini memberikan isyarat. Kalau antum mau jadi orang baik, tobat. Tinggalkan dosa. Kalau antum ingin mendapatkan hidayah, sebagian orang berkata, susahnya Ustaz mendapatkan hidayah, meraih hidayah. Dosa yang membuat antum terhalang dari hidayah. Maka bertobatlah. Maka Allah akan memberikan hidayah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak seperti yang mereka ucapkan. Mereka tidak akan diazab. Mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka nggak percaya. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Semalam kita ceritakan bahwa azab itu bisa berupa fisik, bisa berupa azab ruh. Kenikmatan pun seperti itu. Kenikmatan yang paling puncaknya tatkala manusia yang selama hidupnya beriman kepada Allah melihat Allah Jalla Jalaluhu. Adapun orang-orang ini, mereka nggak percaya, mereka pun dihalangi dari memandang Allah Jalla Jalaluhu. Thumma yuqalu thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka jahim. Ingat, jahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Terus diingatkan sama Allah. Tuh, mereka sesungguhnya benar-benar akan masuk ke neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, mereka tidak dimasukkan begitu saja. Tapi mereka dimasukkan, kemudian disampaikan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nih, kalian selama ini nggak percaya dengan adanya neraka. Kalian mendustakan dengan adanya neraka. Nih lihat, kalian masuk di dalam. Maka tatkala itu mereka hakul yakin. Selesai. Mau menyesal, mau minta dikeluarkan, minta dikembalikan ke dunia, nggak ada. Allah sudah berikan waktu buat kita. Dan kemudian Allah ceritakan tentang orang-orang abrar. Itu cerita orang-orang penjahat, orang-orang yang durhaka. Bagaimana kondisi orang-orang yang baik? Nggak mungkin Allah menyamakan orang-orang yang Islam disamakan dengan al-mujrimin. Gak mungkin. Mereka jalurnya berbeda. Kita pun di dunia ini bisa melihat. Mungkinkah orang yang bekerja di sebuah perusahaan, satu gak pernah masuk, yang satu rajin. Mungkinkah mereka akan mendapatkan balasan yang sama? Di akhir bulan yang gak pernah masuk, dikasih gaji full 2 juta. Yang masuk 2 hari sekali, kasih full 2 juta. Yang masuk tiap hari, dikasih gaji 2 juta juga. Kira-kira kalau itu yang terjadi, apakah yang rajin akan tetap rajin? Enak kayak fulan masuk 2 hari sekali, bisa cari ceperan di tempat lain. Enggak, sama aja. Enggak mungkin. Secara logika, enggak mungkin disamakan. Maka Allah katakan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak seperti itu. Sesungguhnya kitab orang-orang yang baik, yang banyak kebaikannya, itu tersimpan di illiyin. Illiyin atau illiyun, dikatakan nama kitabnya orang-orang yang melakukan kebaikan. Bisa tempatnya berada yang tinggi di bawah arsy Allah sana. Beda dengan kitabnya orang-orang durhaka, berada di bawah sijjin. Tempat kitabnya aja udah beda.
Dan antum bisa lihat kitab yang mulia itu selalu ditaruh di atas. Nggak ditumpuk-tumpuk sampai ada di bawah. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyun atau illiyin yang baru saja disebutkan? Kenapa kok berubah jemaah? Yang pertama Allah katakan la fi illiyin. Yang selanjutnya Allah katakan ma illiyun. Kenapa yang pertama pakai ya, yang kedua pakai waw? Kenapa? Ya, nah, ini berkaitan dengan nahwu, dengan i'rab. Karena yang pertama itu majrur. Illiyun ini seperti jamak muzakkar salim, muslimun, muslimin. Kalau kita mengatakan lil muslimin, benar. Tapi kalau kita mengatakan ja'al muslimun, nggak boleh kita katakan ja'al muslimin. Seperti itu kiranya. Ini masalah-masalah i'rab. Karena orang kadang-kadang bingung kok berubah Ustaz ya. Illiyin, illiyun. Tapi di terjemahannya tetap illiyin. Supaya orang gampang memaknainya. Apa yang dimaksud dengan illiyin yang baru saja disebutkan? Padahal seharusnya apa yang dimaksud dengan illiyun? Ma illiyun. Apakah illiyun itu? Kitabun marqum. Sama. Kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis, yang tersegel, makhtum. Ada stempelnya, nggak bisa dibuka kecuali engkau yang buka. Jadi benar-benar catatan ini khusus buat antum. Antum kalau melihat surat tersegel, aman nggak antum buka? Surat tersegel, oh berarti belum ada yang buka. Ini berarti memang khusus buat antum. Tapi kalau suratnya sudah nggak tersegel, jangan-jangan ada yang merubah isi. Apalagi kalau isinya fulus. Antum dikasih amplop, nggak di apa? Nggak dilem. Aduh, kurang nih kayak. Tapi kalau dilem kan aman sudah. Ini tersegel. Kalau dilem sendiri masih mungkin dibuka kemudian dilem lagi. Tapi kalau tersegel, segelnya itu bisa rusak. Benar-benar kitab ini aman. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ditambah lagi, kitab ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah yang dekat sama Allah. Subhanallah. Benar-benar nggak ada pengurangan dan tidak ada penambahan di sana. Tapi penambahan itu Allah berikan memang sudah ada ukurannya. Berbuat baik 1, Allah lipat gandakan jadi 10. Tapi catatannya antum punya. Ingat dengan seorang yang datang kepada Nabi SAW membawa 1 ekor onta dengan pelana yang lengkap. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, hadhihi naqa fi sabilillah. Ini ya Rasulullah SAW, ini onta sedekah di jalan Allah. Apa jawab Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqa, kulluha maktum. Engkau akan mendapatkan ini dalam catatanmu, dalam timbanganmu nanti pada hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya berpelana lengkap. Tambahan itu tambahan pahala dari karunia Allah. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Lalu Allah ceritakan gimana hidupnya orang-orang ini jemaah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak kebaktiannya, banyak kebaikannya, benar-benar berada dalam kenikmatan. Na'im. Nggak bisa dibayangin, sudah jemaah. Orang di dunia ini, kalau banyak duitnya, dia bisa beli rumah yang bagus. Dia bisa beli ranjang yang paling mahal. Anak pernah berangkat ke toko di Kebonsari sana. Ada toko ranjang-ranjang yang bagus ya. Ya, waktu itu kita dikasih duit sama kampus ini 5 juta. Para ustadz itu dikasih duit 5 juta untuk mengisi rumah. Untuk ngisi rumah artinya beli perabotan, beli ini. Berangkat kita sama istri bawa duit 5 juta. Ngomong saya, yuk mampir sini, beli kasur di sini.
Paling murah 9 juta. Waduh, keluar lagi kita jemaah. Ada. Kemudian ada diskon, enggak ini ada diskon, bisa sekian. Tapi bulusnya nggak cukup. Orang bisa beli kasur yang mahal, tapi tidak bisa beli kenikmatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenikmatan nggak bisa dibeli. Dia tidur di atas ranjang yang mahal dengan AC. Masya Allah. Di sebelah ranjangnya ada buah-buahan, ada segala sesuatu. Apakah dia bisa tidur nyenyak? Belum tentu. Belum tentu. Makanya orang bisa beli kasur tapi tidak bisa beli tidur. Akhirnya dia mau beli tidur. Berangkat ke dokter. Dok, Ana sudah 3 hari nggak bisa tidur. Dok. Oh iya. Minum obat ini. Kasih obat. 2 hari lagi kalau nggak bisa tidur balik. 3 hari lagi kalau nggak bisa tidur balik. Setelah 3 hari datang. Dok, 6 hari nggak tidur. Dok. Antum ada masalah apa? Beda pertanyaan dokternya sudah. Ini masalahnya bukan masalah dikasih obat orang bisa tidur. Tapi antum ada masalah apa yang menyebabkan antum nggak bisa tidur? Orang bisa tidur enak. Baru dia cerita. Ternyata di balik kekayaan dan kemewahan dia ada kesengsaraan dalam hidup dia. Ada kehampaan. Antum pernah lihat tukang becak jemaah? Tidur di becaknya sambil kakinya nongkrong. Masya Allah. Bukan kasur di pinggir jalan. Itu suara bis. Dia nggak bangun. Masya Allah. Itu orang kaya kalau ngeliat kayak gitu, anak mau tukar. Becaknya anak bawa ke rumah. Anak mau coba tidur di becaknya terus tidur. Nggak bisa, becaknya bisa beli. Bisa dia beli becak 10. Tapi nggak bisa dia beli tidurnya. Maka Allah katakan innal abrara lafi na'im. Berada dalam kenikmatan mereka itu, lahir dan batin mereka. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Arika itu seperti kursi besar. Kalau antum melihat mungkin modelnya kalau pengantin jamaah itu duduk di seperti duduknya raja, dipan yang besar, sambil dia bisa duduk di sana. Kadangkala dia bisa bersandar sambil kakinya naik. Kalau kursi itu nggak bisa naik kaki. Tapi ada model yang lebar, ya kayak mau tidur bisa di sana, mau duduk nyaman di sana. Yang burun, mereka menikmati, memandang. Apa yang mereka pandang jamaah? Segala kenikmatan. Di sini ada orang yang duduk di atas dipannya memandang. Cerita seorang syekh. Ada orang kaya yang punya villa dengan kebun kurma besar sekali. Dia duduk di villanya itu yang bertingkat-tingkat. Dia lihat salah seorang pekerjanya. Ada petani bekerja sambil dengan cangkulnya ya. Setelah berkeringat capek, dia duduk, dia buka bekalnya, dia makan. Orang kaya ini mengatakan, aku ingin villa ini semua aku kasihkan kepada dia dan aku dikasih sehatnya orang itu. Karena banyak orang kaya raya tapi sakit. Dia bisa memandang kenikmatan itu tapi tidak bisa menikmatinya. Melihat punya kebun durian, dia pegang, Masya Allah. Bapak nggak makan, nggak boleh sama dokter. Ada yang seperti itu. Dia bisa memandang tapi tidak bisa menikmati. Dia memiliki segalanya tapi tidak bisa mencicipinya. Dan ini banyak cerita dalam kehidupan dunia. Allah sebutkan di sini. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Dari wajahnya kita melihat nih orang bahagia. Bahagia, orang ini senang banget. Dan antum bisa melihat di masjid ini sebagian di antara kita
mungkin masih punya utang. Antum lihat wajahnya yang punya utang. Walaupun putih gimana, tapi antum lihat sebagian orang hidup Masya Allah. Masuk masjid, ngantri, mau sahur, nggak dapat sahur, dia bahagia. Ya Allah, takdirku memang nggak dapat sahur ya Allah. Umpamanya. Artinya ada kebahagiaan di diri yang antum bisa lihat dari wajah. Suami istri mereka bisa saling melihat wajah suaminya. Suami pulang, ya Allah bang, bagi-bagi rezekinya bang. Dapat tahu dari mana engkau? Aku lihat wajahnya abang bahagia nih. Kayaknya THR turun nih bang. Masya Allah. Itu kelihatan dari wajah. Dan kelihatan orang kalau lagi sedih. Dari wajahnya kelihatan. Nggak bisa ditutup-tutupin. Walaupun dia berusaha tersenyum, apa yang ada dalam hati terpancarkan dari raut wajah. Baik itu kenikmatan atau kesedihan. Makanya dikatakan di surga itu nanti di padang mahsyar, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang putih, ceria, ada wajah yang gelap, hitam. Yusqawna min rahiqin makhtum. Kata Allah, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Khamar murni yang disegel. Makhtum. Antum tahu, anak kemarin membaca berita ada khamar, ada minuman keras dari tahun 1300 sekian. Masih tersegel minuman khamar itu jemaah. Itu dihargain 900 jutaan dilelang. Itu ya, kan mereka mengatakan khamar itu semakin lama semakin bagus. Kata mereka, rasanya semakin nyaman, tapi kita tahu khamar diharamkan di dunia. Di sana Allah sediakan. Tapi khamar itu la yusaddaun, tidak membuat mereka pusing. Nah, masih tersegel. Kalau sudah dibuka, ada oksigen yang masuk, kadangkala beda lagi rasanya. Mir rahiqin makhtum, yang benar-benar tersegel. Khitamuhu misk, laknya adalah kasturi. Ada dua penafsiran lak. Khitamuhu ini ditafsirkan dua. Yang pertama tadi segelnya. Antum kalau melihat segelnya khamar itu biasanya terbuat dari apa? Dari apa antum lihat? Enggak, minuman-minuman itu kayak model dari kayu gabus. Iya. Apa namanya itu? Ya seperti itulah. Itu ada yang tutupnya dari misk. Dari misik. Ya. Misik ini minyak kasturi. Minyak kasturi, ya Allah jemaah. Minyak kasturi itu satu tula itu 12 mili. Syekh kita cerita di Madinah waktu kita masih i'dad lugawi. Waktu persiapan bahasa di Madinah, dia cerita, jamaah jangan kalau antum baca kasturi ini, jangan kemudian antum beli minyak kasturi di pasar. Oh kayak gini ya, misik ini ya. Berapa harganya? 8.000. Orang akhirnya kan meremehkan kasturi ini. Kata dia, oh ternyata nggak mahal kasturi. Subhanallah. Satu tula tadi, 12 mili. Itu harganya jamaah waktu itu kalau nggak salah 12.000 real atau 11.000 real, 40 juta. Mungkinkah antum dapat di pasar Tanjung? Mau beli misik yang di surah Al-Mutaffifin? Ya jemaah, wallahi. Tapi kita bisa, artinya Allah Jalla Jalaluh itu memberikan contoh-contoh di dunia ini tentang apa yang akan di akhirat nanti. Supaya antum kebayang, oh ini nih, nggak semua orang bisa dapat misik. Tapi di sana tutupnya itu misik. Tutupnya misik. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, khitamuhu misk, artinya sisa akhir dari minuman itu misik. Biasanya antum kalau minum kopi ada ampasnya. Ampasnya diminum teman-teman. Buat apa ya, dibuang lah. Khamar ini ampasnya itu misik. Artinya ketika orang minum itu maunya dihabiskan, jangan sampai ada sisa. Sebagian minuman itu orang kalau nuangin itu jangan sampai ampasnya ikut. Takut ampasnya ikut. Kan ampasnya membuat minuman itu tidak enak. Berbeda dengan khamar di surga. Ampasnya misik. Antum kepingin habiskan itu jamaah.
khitamuhu misk. Jadi penutupnya, penutup dari minuman tersebut. Jadi ada dua penafsiran barusan yang disebutkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu adalah orang-orang berlomba-lomba. Jadi kalau aku mau berlomba-lomba, ya itulah untuk itu berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba, lomba lari. Hadiahnya apa? Apa hadiahnya? Sepeda motor. Hadiahnya sepeda. Lomba dia. Berlari sepanjang 5 kilo. Begitu semangatnya dia melakukan perlombaan tersebut, qiyamul lail tidur. Jadi kalau antum ikut lomba, ya lomba untuk inilah. Yang hadiahnya tidak akan fana dan sirna. Bukan untuk mendapatkan medali. Anak kau lihat, Masya Allah. Ya sekarang lagi apa? Lagi SEA Games apa? ASEAN Games. Lagi apa nih? SEA Games. Bukan Piala Dunia yang di Jakarta Palembang ini. ASEAN Games. Nah, kita lihat bagaimana persiapan mereka untuk ASEAN Games. Yang pelari latihan terus tiap hari. Yang perenang latihan terus. Semuanya berlatih untuk mendapatkan hanya medali yang didapat. Setelah itu apa? Selesai. Antum akan menjadi mantan atlet Indonesia. Mantan. Artinya orang akan sampai ke mantan, selesai. Piala antum udah gak dihargain lagi, sudah selesai. Kenapa orang semangat untuk berlomba seperti itu? Silahkan berlomba seperti itu. Tapi jangan lupa perintah Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lomba-lomba yang halal kita boleh ikut. Yang sesuai dengan syariat boleh ikut. Tapi jangan semangat antum untuk itu lupa dengan yang ini. Orang lomba atau olimpiade matematika. Semangat. Olimpiade hifdzul Quran. Kayaknya belum ada jemaah. Ada olimpiade hafalan Quran. Sudah ada belum? Sudah. Benar. Yang ada musabaqatu hifdzul Quran. Tapi yang ingin sampaikan, kalau mau berlomba-lomba, lihat hadiahnya. Lihat pialanya. Kalau pialanya, oh ternyata cuma sedikit, nggak usah ikut. Tapi kalau pialanya besar, antum ikut. Dan itu yang terjadi dengan manusia. Ketika tahu lomba jalan santai di Jember, hadiahnya menjadi bupati. Kira-kira yang ikut siapa aja? Apakah tukang becak ikut? Umpamanya, artinya orang kalau melihat hadiahnya besar, dia akan semangat. Dan Allah kasih hadiah yang besar buat antum. Antum akan berada di kenikmatan yang khalidina fiha abada. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran khomer itu, khomer murni itu adalah dari tasnim. Campurannya dari tasnim. Antum melihat khomer itu kadang-kala dia apa? Ada istilah bartender yang tukang nyampur-nyampur. Iya. Dicampur ini, campur itu. Supaya lebih nyaman. Dan di sana dicampur khomernya. Supaya mendapatkan rasa yang lebih enak buat orang yang meminumnya. Disebutkan wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan sama Allah. Artinya itu khamarnya jemaah. Lalu kita tidak mau berlomba-lomba untuk itu. Tapi setelah diceritakan ini semua, akan muncul bagaimana pelaku-pelaku dosa. Kita bacakan ayat-ayat Allah yang mereka mengatakan itu adalah dongeng-dongeng mereka. Allah sebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang-orang yang dahulunya di dunia suka menertawakan orang-orang beriman. Ini orang-orang kolot semuanya. Orang-orang yang tidak tahu dengan kehidupan sebenarnya. Itu orang-orang mujrimin. Pelaku dosa seperti kalau melihat orang beriman, melihat orang semangat taat kepada Allah, malah diledekin sama mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Hati-hati. Dan apabila orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling main mata. Iki lho telok wong. Iya, jemaah. Hati-hati, kita jangan sampai meremehkan sunnah,
meremehkan ketaatan. Kita menganggap mereka orang-orang yang bodoh, goblok kadang-kadang. Ketika melihat orang-orang yang taat dikatakan orang itu orang goblok, orang bodoh. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Allah sebutkan di sini. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila orang-orang pelaku dosa itu pulang, kumpul sama keluarganya, kumpul sama kelompok mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka ketawa-ketawa, gembira, ya. Meledek orang-orang yang beriman. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka ngomong ini orang-orang sesat. Kesian mereka, jemaah. Orang-orang tersesat dalam kehidupan ini. Orang yang taat dianggap tersesat. Dan muncul istilah-istilah jemaah yang tidak benar. Ketika orang yang taat dikatakan fundamentalis. Orang yang suka ke masjid dikatakan aliran keras. Orang yang mengamalkan sunnah dikatakan aliran keras. Karena mungkin ada oknum-oknum yang merusak. Seperti kemarin. Masalah bom di Jakarta. Di Surabaya. Yang kemudian mencoreng nama Islam. Akhirnya orang-orang yang mengamalkan sunnah gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kita tahu Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Akhirnya dampaknya kepada orang-orang yang lain. Akhirnya mahasiswi gak berani pakai cadar. Mereka terpaksa pakai masker. Kemudian ada juga ungkapan Muslim di Surabaya. Yang dia bikin status di medsos, dia mengatakan, bagaimana kalau kita melihat perempuan bercadar kita telanjangin. Supaya kita tahu ada bom enggak di tubuh dia. Sampai ada ungkapan seperti itu. Ya tetap ya kita merasa ini karena dampak dari kelakuan mereka yang tidak bertanggung jawab, ngebom sana ngebom sini. Akhirnya mereka yang taat kepada Allah dapat dampak buruknya. Berapa besar dosa orang yang melakukan bom tersebut, jemaah. Mereka berharap masuk surga dan bukan itu jalan menuju surga. Maka apabila orang-orang ini melihat orang-orang yang beriman, kata mereka benar-benar orang-orang tersesat. Inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi pengawas buat orang-orang beriman. Dan kita perlu tahu, jangan sampai kita menjadi pengawas buat saudara kita. Dia lihat, oh fulan ini nggak benar, oh fulan nggak sholat sunnah, ya. Oh fulan kayak gini, oh fulan kayak gini, fulan hati-hati jawab. Allah tidak mengirim kita sebagai pengawas buat dia. Jangan sampai kerja kita itu hanya melihat orang lupa dengan diri kita sendiri. Seharusnya kita mengawasi diri kita, tidak sibuk dengan aib orang lain. Dan orang-orang kafir ini tidak diutus untuk menjadi penjaga dan pengawas. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Akan berbalik. Pada hari ini orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Mereka berbalik. Al jaza'u min jinsil amal. Antum dulu menertawakan kita, sekarang antum nangis. Sekarang antum berteriak-teriak. Dan bisa dilihat ketika orang-orang pelaku dosa itu melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang beriman, di situ dia akan menyesal. Dia ternyata nih orang-orang yang sama ini kita ledekin, ternyata mereka yang sukses. Mereka yang masuk ke surga. Alal ara'iki yang dulu mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Al-thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir, apakah orang-orang kafir itu diberi ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan dulu? Ya iya tentunya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka jamaah rahimakumullah, kita sabar di dunia ini. Antum diketawain sama orang-orang yang tidak beriman. Antum diledekin dengan orang-orang yang tidak mengenal agama Allah Jalla Jalla. Sabar. Bukan malah kita membalas, membuli. Antum dikomentari di Facebook, antum di Twitter dengan komentar-komentar yang buruk, dengan komentar-komentar yang penuh dengan ledekan, nggak perlu ditanggapi. Jalan tetap di atas hidayah Allah ini. Nas'alullah husnal khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.